Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan siang hari ini, mari kita sejenak berhenti, menenangkan hati, dan membuka diri bagi firman Tuhan yang memberi kehidupan. Tahun boleh berganti, namun kebutuhan manusia tetap sama. Kita semua membutuhkan pengharapan yang teguh. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Firman ini menolong kita memahami bagaimana menjalani tahun yang baru, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kasih, kesabaran, dan pengharapan dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dan membiarkan berbicara ke dalam hati kita. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan rohani bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menopang sesama. Di awal tahun yang baru, seringkali kita membuat banyak rencana untuk diri sendiri. Namun, firman Tuhan mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang Kristus. Hidup yang tidak berpusat pada diri, tetapi hidup yang membangun orang lain. Kristus sendiri tidak mencari kesenangannya. Ia memilih jalan kasih dan pengorbanan. Dan di dalam Dia, kita diajak memulai tahun ini dengan hati yang lebih dewasa dan penuh kasih. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu musim hidup pun yang sia-sia. Tahun lalu dengan segala suka dan dukanya, bukan untuk disesali. Melalui firman-Nya, Tuhan memberi penghiburan. Melalui firman-Nya pula, Tuhan menumbuhkan pengharapan yang baru. Tahun yang baru tidak menghapus masa lalu, tetapi Tuhan sanggup menggunakannya untuk membentuk iman kita. Roma 15 ayat 5-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan yang diberkati bukan ditentukan oleh pencapaian, melainkan oleh keselarasan hati dengan kehendak Tuhan. Ketika hidup kita diarahkan untuk memuliakan Allah, Tuhan sendiri yang akan memimpin langkah-langkah kita. Inilah doa yang indah untuk mengawali tahun baru, agar hati kita sehati sepikir di dalam Kristus, dan hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sahabat terkasih, Kristus menerima kita apa adanya. Bukan karena kita layak,
melainkan karena kasih karunia. Tahun baru adalah kesempatan untuk membuka hati kembali, menerima, mengampuni, dan mengasihi. Pengharapan yang sejati tumbuh di hati yang mau menerima, bukan di hati yang tertutup oleh luka dan kepahitan. Roma 15 ayat 8-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sahabat terkasih, firman Tuhan menegaskan bahwa pengharapan di dalam Kristus bukan untuk segelintir orang, melainkan untuk semua bangsa. Untuk setiap orang yang mau datang kepadanya. Di awal tahun ini, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Pengharapan selalu tersedia di dalam Kristus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sahabat terkasih, inilah puncak dari seluruh bagian firman Tuhan hari ini. Pengharapan kita tidak bersumber dari keadaan, melainkan dari Allah sendiri. Tahun baru mungkin masih penuh tanda tanya, tetapi firman Tuhan memberi kepastian. Tuhan rindu memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang tidak habis. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dimampukan melangkah hari demi hari dengan iman yang teguh. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah sumber pengharapan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan siang ini. Di awal tahun yang baru ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kami. Kami percaya bersama-Mu, tahun ini kami jalani dengan pengharapan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi terang di setiap langkah kita sepanjang tahun yang baru ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.